kita kan biasa sebelum nyanyi itu kan kita kumpul di belakang, di belakang panggung gitu kan. Nah itu dia ke belakang, buka pintu, tak lihat baru yang buka pintu itu ada bayang kecil gitu di depan tiang, langsung tiang tutup. Lah giliran tiang nyanyi, ya nak baling orang cari ke pertengahan. Ke pertengahan itu seperti apa? Jek ngesap, apapun ngesap kayak lagu ngesap. Om Swastiastu, Semeton KJR 7, dimanapun Anda berada. Kembali Beli Kejur menemani Semeton dalam obrolan Bali Niskala. Nah, kali ini Beli Kejur kembali menemani Semeton dengan Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Yudi. Kunapi gato niki? Sehat. Tetap sehat nih, semangat terus nih. Ya. Karena dari kemarin kita buat video, karena banyak yang komen nih, jadi lebih semangat juga untuk membuat videonya, Beli. Dan Beli, kita setiap hari Rabu seperti biasa nih akan kedatangan seorang bintang tamu. Sebelum kita menunjukkan siapakah bintang tamunya, yang coba menggening nih, ada gening kene tuh. Selingkuh adi ditu Dusengi dan binampi saling ke mokuranan motunangan suboko ke. Ampura suara dia. Tapi kalau aslinya siapa kak? Oh, Niki Blian Peri. Om Swastiastu Blian Peri. Tapi kata Niki Becek. Bro. Kentan dulu. Stop dulu. Tuak saja lima gening li. Bukan. Belum siap. Suaranya merdu merusak dunia. Mengingat masa lalu. Kalau kita mengingatkan Peri pasti selingkuh. Pasti. Kalau yang sekarang ya Buliwayan Ganteng kan, karena udah tambah ganteng nih. Seperti kata tadi teman, lebih baik katanya rambut panjang daripada rambut pendek gitu. Nah, gitu mungkin. Lalu kenapa harus motong rambut? Ya karena itu stylenya sekarang. Oh, style yang kita harus mengikuti style sekarang. Kita tidak boleh ketinggalan zaman. Betul. Biarkan kita ikutan kan ya. Ya, tren sekarang harus mengikuti tren. Katanya waktu manggung pernah mengalami hal-hal ya kalau dia bilang horor gitu ya, benar ya? Sebentar dulu bro, ceritanya tahan dulu ya. Baik, Semeton KJR 7, bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Ceritanya pada waktu acara di salah satu tempat, nih. Salah satu tempat bisa disebutkan rahasianya tempatnya. Yang jelasnya kan di Karangasem. Oh, di tapi kan salah satu itu tidak kita sebutkan tidak etis lah kita sebutkan. Gitu. Pas pada waktu itu di waktu pas boomingnya lagu yang Beli nyanyikan. Oh, selingkuhnya itu karena tapi pas beli lagu nih. boomingnya lagu yang itu karena kan yang banyak orderan juga sampai sehari itu bisa 2 kali 3 kali kita keliling gitu, dan sampai 1 bulan itu memang kita tidak bisa libur gitu. Apalagi emang benar-benar pas pada waktu itu emang orderan itu memang benar-benar job banyak sekali kan ya. Kebetulan itu waktu yang manggung itu, nah kebetulan di suatu tempat acara, biasanya zaman dulu kok sekarang sih mungkin sudah. Setiap ada balai banjar itu kan pasti ada kamar mandinya. Ya, kita sekarang. Tapi kalau dulu kan mungkin zamannya masih ya kita kan tahu zaman dulu gimana sih seperti apa sih ya. Waktu itu Tiang nyanyi di salah satu desa di Balai Banjar. Nah, kebetulan Tiang itu kan kita biasa Beli Kejur pasti kan tahu Beli Kejur kan udah jadi penyanyi juga, seniman juga, jadi artis juga, pasti udah tahu gimana sih suasana kita pas pada waktu saat kita manggung ke desa-desa. Kan? Nah itu pas pada waktu itu yang buang air kecil kan kebelet. Kita kan biasa sebelum nyanyi itu kan kita kumpul di belakang di belakang panggung gitu kan. Nah itu. Nah pas yang kebelet kencing ke buang air kecil, dia ke belakang, buka pintu,
tak lihat baru yang buka pintu itu ada bayangan kayak kase kayak gitu putih itu langsung yang tutup. Waktu itu Brian Perry sendiri keluar nih sendiri. Oh sendiri. Tapi dia kan nggak ada pikiran apa-apa. Yang jelas mungkin karena apa namanya ilusi apa namanya itu halusinasi apa itu kan pikiran saya kan dalam artian yang itu berpikiran tetap positif begitu. Yang buka saya ada bayang kecil gitu di depan tiang, langsung tiang tutup. Jaraknya dengan bayangan ke jauh tapi? Ya sekitar dari tiang di sini sampai ya adalah di sini. Oh, ya 1 meteran. Nah itu langsung tiang tutup, kaget kan? Karena kagetnya itu kagetnya itu kan kita tutup apalagi malam. Dan beli kejut udah tahu kalau kita nyanyi di dulu zaman dulu plan jam 12 jam 11 baru kita mulai. Baru keluar. Ya baru kita mulai nyanyi. Karena jam 3 baru kita selesai kan pas saatnya itu saat jam 12 jam 11 itu kan Bang ya dalam arti kan waktunya itu kan pergantian waktu antara kita dan mereka kan ada jangka waktunya kan seperti itu. Makanya waktu itu pas setelah yang ada kejadian seperti itu jangan santai. Nggak jadi buang air kecil. Nggak jadi buang air kecil karena mungkin dah hilang. Tapi pas saat itu setelah giliran tiang nyanyi ya nak baling orang cara ke pertengahan. Ke pertengahan itu seperti apa? Ngesap, apapun ngesap kayak lagu ngesap. Lagu. Akhirnya bisa nyanyi juga? Itu sampai tiang berhenti dibantu, kebetulan dibantu karena itu bersama Sans Band. Sans Band. Nah kebetulan pemain bass tiang itu ada beberapa apal dia dengan terbang tiang gitu loh. Dia yang membantu. Ada beberapa menit itu tiang memang blank, nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi masih berdiri di panggung tiang. Ngapain Brian Perry waktu itu waktu blank itu? Kipak gitu kan. Kipak gitu dia. Ya seperti itu. Tapi tiang rasakan setelah beberapa menit ya lagi tiang ada alunan musik tiang dengar, baru tiang bisa ingat kembali. Bisa nyanyi lagi. Sampai selesai. Itu masih seperti itu dia rasakan karena pas waktu pada saat itu pas dia mendengarkan musik kembali bisa pendengar yang bisa mendengarkan musik dan apa namanya itu dan yang ingat kembali langsung yang nyanyikan. Waktu pada satu blank itu musiknya tidak didengar sama sekali. Ya itu kok paling. Merasa hijau gitu. Ya itu di pokoknya yang paling kosong. Kosong enten pun makanya kan yang seperti balinya ini cara ini. Nah seperti lo kan kasar seperti apa sih kita nih itu. Tapi setelah yang dengar musik kembali normal. Sampai akhir selesai. Pulangnya juga selamat. Nah itu ceritanya. Itu banyak juga ada juga di apa namanya itu di yang pas waktu pulang dari Buleleng tuh ada juga yang lihat tuh nenek-nenek malam-malam kali itu di jalan dia bawa sesuatu gede itu entah kenapa nggak tahu dia juga itu di waktu yang lain yang lain juga seperti itu. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Bro, jadi setelah mendengar cerita dari Brian Perry tadi, kira-kira apa yang membuat Brian Perry ke blank di panggung itu? Apa karena memikirkan yang tadi atau memang dia diganggu nih Ki? Iya, Brian Perry kan ada pengalaman nih melihat sesuatu itu bentuk dia seperti kalau kita wujudkan seperti kasur, kasur melembar dan terbang gimana nih? Sekilas. Nah, kemudian kan ada rasa takut apa enggak? Ada rasa takut pasti ada, karena kaget. Nah, itu karena kagetnya nih pasti kaget nih Dan apapun itu seperti yang Tiang katakan tadi, ulian
mau buang air kecil semua hilang jadinya kan. Hilang jadinya. Seperti itu kan. Itu kita pilah jadi dua sekarang, tapi intinya penampakan yang dilihat oleh Brian Ferry itu adalah kekerep namanya. Kekerep ke semacam kekerep adalah bentuknya dia seperti menggulung-gulung, jadi anggap seperti kasur putih menggulung-gulung gitu ya. Jadi disebut dengan kekerep, tapi ada dua tipe. Pertama memang ada tipe dari makhluk halusnya, makhluk gaibnya. Kemudian ada tipe kedua dari orang yang bisa melakukan penglihatan. Ya, kalau dari makhluk halus sendiri disebut dengan kekerep. Kalau orang yang bisa melihat membentuk wujud seperti itu, halusinasi wujud seperti itu disebut dengan kekerep akase. Ya. Kekerep akase. Ya, kalau penglihatan ya, dalam dunia penglihatan ilmu disebut dengan kekerep akase. Dia akan mewujudkan bentuk seperti itu menggulung-gulung, seperti lembaran kain yang terbang menggulung-gulung. Dan memang dari intinya dia akan kekerep ini walaupun dari makhluk halus dan makhluk gaib ini adalah dan walaupun dengan kekuatan penglihatan. Efeknya pada orang di sekitar adalah ngep. Ya, ngep ini seperti dibilang tadi kepertengahan ya. Bisa saya saat itu blank, bisa tidak melihat apa-apa ataupun karena Brian Ferry karena ada tuntutan nyanyi yaitu dapat cuan. Betul seperti itu ada tuntutan nyanyi. Karena apa? Karena tuntutan kita harus bisa nyanyi. Mujang penyanyi kilang-kilang. Dan seperti itu itulah pikiran saya. Ya, dalam arti yang orang tiang itu memang benar-benar keadaan kosong, tapi tiang bisa berpikir, loh kok saya tidak bisa nyanyi? Nah seperti itu. Kok bisa saya tidak bisa nyanyi? Nah setelah tiang mendengar alunan musik, pasti patokannya di mana kita akan mau masuk, di sanalah kita melawan kekuatan itu. Di sanalah ingat nih. Ya seperti itu. Ya. Kepun kekerep itu dia kalau makhluk gaibnya ini dia tempat ataupun bersemayamnya ini dia di sekitar kuburan ya. Sarmajapati di sana tempat mereka hidup ya. Kemudian munculnya pasti saat akan menjelang tengah malam. Nah biasanya munculnya niki tengah malam dia akan berkelebat gitu ya. Nah niki tapi dia tidak akan menyakiti orang. Berarti Brian Ferry melihat itu karena suatu kebetulan ataukah memang dia yang mau diserang? Niki pertanyaannya. Seperti tadi niki tidak menyakiti dia, tidak menyakiti, tapi karena kebetulan saja, kebetulan lewat kemudian ketika waktu ini di mana dimensi terbuka, dimensi alam gaib dan dimensi alam nyata ini bersinggungan sehingga dia akan terlihat. Sehingga karena bersinggungan dari dimensi alam gaib dan alam manusia ini sehingga kedaut jadinya energi kita agak terdaut kesedot sedikit ke alam sana sehingga itu yang menyebabkan kepertengahan ataupun ngep gitu ya. Itu kalau penyebabnya makhluk halus. Kalau tadi yang lagi satu ini penyebabnya seandainya ada penglihatan. Apakah ingin mengganggu atau penakbini? Nah, ini kalau ada penglihatan yang melakukan penglihatan kekerep akase, dia kan ngilmu ya. Nah, dengan belajar penglihatan, hanya saja orang yang belajar penglihatan itu dia akan melakukan penyengkeran ataupun membentengi dirinya dulu dari orang-orang yang akan memasuki area tempat dia melakukan pengerehan ya, melakukan aktivitas penglihatan sehingga radiusnya berapa 100 meter, 200 meter sehingga di sana dilakukan dulu penyengkeran ya. Sehingga ketika orang ini akan masuk, ada orang yang akan masuki area sana dia akan ngep. Nah itu bedanya. Kalau dari makhluk gaibnya langsung dia ngep, ketika melihat langsung ngep. Kemudian kalau orang melakukan penglihatan kekerep akase ini ketika dia memasuki area ataupun radius sesengkeran, sehingga dia akan kita bisa bedakan ketika kita memasuki radius sesengkeran sudah ngep duluan, sudah ke pertengahan duluan, tidak tahu kangin kau kayak keluar, dan tahu arah kemudian seperti blank, kemudian baru akan melihat bayangan itu dari penglihatan. Ya, kalau dari makhluk gaib dia akan melihat gitu dia akan terlihat langsung dan baru ngep. Artinya
Kalau disimpulkan sedikit itu tempat Niko artinya kedatangan Niko bukan untuk mengganggu tapi karena kebetulan tempatnya di sana kan. Lewat. Kebetulan lewat. Dan kebetulan nasibnya lagi apes. Ya kalau makanya seperti itu berlogika yang seperti dibilang dikatakan oleh jeronya Niki, kenapa? Ya kalau memang dia mengganggu saya, pasti pas perjalanan pulang pasti dia mengganggu juga kan kita pasti ke antos nah. Kenapa? Yang yang logika berpikir, sing bakat jani benjak harus ini. Nah seperti itu. Nah seperti itu logikanya kinten. Yang mungkin yang masuk akal yang simak dari obrolan, dari penjelasan dari jero, yang masuk akalnya itu dari alam gaib. Itu karena apa? Karena penjelasan dari jero itu antara dimensi ruang manusia dan ruang seperti itu berbuka. Jadinya seperti itu. Nah, yang masuk logika yang ke sana. Yang masuk logika yang ke sana. Kalau memang dia mengganggu saya, tiang itu pasti pas dia pulang itu pasti ada aja diganggu lagi. Karena dia belum puas. Karena dalam artian maaf bukan tiang menggurui atau gimana, logikanya seperti kita manusia kalau tidak puas ya harus dimana kita ulang lagi kan gitu seperti itu kan seperti itu yang gitu. Terus setelah itu Brian Ferry ada rasa takut untuk lewat gitu atau gimana atau biasa aja? Untuk saat itu Tiang tidak ada rasa takut. Karena apa? Karena ya itu Tiang coba berpikir positif aja dan dulu kan kita kan jalannya itu bersama rombongan, jadinya kan tidak rasa takut kan tidak ada muncul, seperti itu. Makanya Tiang bilang nggak ada rasa takut, karena itu cuma ya itu Tiang pikir ya ilusi biasa aja, seperti itu, Baik bro, luar biasa sekali ceritanya. Niki semua Niki sudah datang Niki untuk diajak untuk ngobrol Niki. Kalau Brian Ferry punya cerita lain mungkin nanti kita undang lagi Niki. Brian Ferry. Jangan ragu-ragu untuk datang. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena berkat beli kejur juga, Tiang juga bisa kenal sama. Siapa tahu nanti bisa ngobrol-ngobrol masalah spiritual atau gimana. Seperti apa? Kenapa? Dan juga perlu juga ngobrol-ngobrol dengan orang yang lebih paham tentang hal itu. Sementara di layar 7, kalau ingin lihat gimana sih performanya gimana sih penampilannya Brian Ferry di lagu-lagunya di YouTube, kan ada channel YouTube-nya, bisa disampaikan kan, Bi? Ya silakan Niki, sukses banget Niki atas kesempatannya Niki untuk semeton KJR 7 buat semeton KJR 7 Niki, sekalian yang promosi kita yang Ferry membawahi naungan guna kita Niki, ini semeton KJR 7 niki pemilik teman-teman lagu Pop Bali, suka dengan lagu-lagu Pop Bali, silahkan berkunjung ke channel kita di Yan Ferry Official. Yan Ferry Official. Di sana memang khusus untuk channel guna kita produksi dari produksi rumah produksi Tiang sendiri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pas. Oke, semeton KJR 7 tanpa terasa waktu kita sudah habis. Niki salam Brian Ferry. Maaf Niki Brian Ferry tadi. Rencananya Brian Ferry mau berangkat tapi di stop di jalan. Diajak ngobrol Niki. Gak apa-apa. Yang penting waktu Tiang untuk kesana masih banyak. Ya, mudah-mudahan acara yang sukses ya. Karena sudah selesai dengan Brian Ferry, mudah-mudahan Brian Ferry nanti ada waktu lagi kita ngobrol lagi. Kita akhiri semeton sami-sami. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.